Pagi, shalom buat kita semua. Eh, Seberapa kita yang sudah datang pada saat pagi hari ini, kita mau memuji menyembah Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Sampai pada penghujung tahun ini, Natal tahun ini, kita masih bisa sehat, itu semua berkat Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita memuliakan nama Tuhan. Glory, glory, haleluya. Terima kasih. Glory, glory, haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory. Amin. Kita muliakan namanya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amen. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Amen. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Haleluya. Haleluya, puji-Mu. Sekali lagi kita katakan haleluya, puji
percaya kepada Tuhan, kita menyembah Dia, kita mengagungkan namanya, kita memuliakan namanya. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja damai yang datang ke dunia ini untuk menebus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kelahiran-Mu membawakan damai buat kami. Kami mau berikan yang terbaik buat Engkau. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik, yaitu anak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik Tuhan buat kami Bapa. Hidupmu Yesus memberikan yang terbaik, memberikan contoh bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Karena kami tahu Bapa, kami memuliakan Engkau. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Allah yang mendengar setiap hati kami. Engkau Allah yang besar Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan saat ini Tuhan. Kelahiran-Mu membawakan damai sejahtera buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalam. Haleluya, haleluya. Di dalamku. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita katakan, oh Yesus terlebih besar. Haleluya, lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Lebih besar dari segala hal. Kami percaya kepadamu Tuhan. Di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih amin, amin. Kami katakan Yesus terlebih besar dalam hidup kami, dalam segala situasi kami Tuhan. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Amin, amin. Saya undang Mas Barka untuk
berdoa pembukaan buat kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan, sungguh Engkaulah Allah yang besarnya melebihi besar apapun juga Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang maha besar, Engkaulah Allah yang maha hebat itu Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau yang adalah Raja di atas segala raja. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, lewat kelahiran-Mu, di tengah-tengah kami menjadi manusia seperti kami Tuhan. Wujud nyata bahwasanya Allah, Engkau sangat mengasihi kami Tuhan, dan Engkau membawa diri-Mu rendah seperti kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Kalau kami saat ini merayakan Natal, tanda cinta kasih Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan, saat ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah perayaan Natal di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami mau Engkau memakai kami untuk alat kemuliaan bagi nama-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, urapi kami. Pakai kami Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Seperti Engkau membuat sesuatu yang sangat berharga yang tidak ternilai oleh apapun dalam hidup kami Tuhan. Maka kami pun rindu memberikan yang terbaik Tuhan dari hidup kami. Untuk kami berikan kepada kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Mengingat saudara keluarga kami yang lain yang tidak bisa hadir ataupun berhalangan hadir. Tuhan, Engkau yang tahu keberadaan mereka. Yang di dalam perjalanan pun Tuhan Engkau yang menyertai. Supaya boleh berkumpul dengan kami untuk sama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulaikan ibadah kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ucapkan selamat Natal dan selamat, belum tahun baru ya, menyambut tahun baru nanti. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur bahwa tahun ini kita masih bisa melewati Natal hari-hari demi hari-hari. Tuhan sudah memberkati kita dan sampai pada penghujung tahun ini. Belum sih kata Bapak Gembala kemarin, masih 51 minggu, berarti minggu depan baru tahun baru. Ya puji Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan lagu Natal, karena suasananya suasana Natal, kita akan menyanyikan lagu Kita Surga Bergema, medley dengan sembah dan puji Dia. Haleluya. Bisa bangkit berdiri kita semua, puji nama Tuhan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta termaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya,
puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai mari berhimpun, hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini saya akan membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang akan menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan. Boleh maju ke depan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita nyanyikan lagi Kita Surga Bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, Raja damai, Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mati terimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Ada? Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, salam saudara. Selamat pagi, selamat hari Natal, selamat beribadah. Puji Tuhan ya, saya mau bersaksi karena Tuhan sudah begitu menyatakan kebaikan di dalam kehidupan saya. Puji Tuhan di tahun 2023, tadinya saya berpikir banyak gembor-gembor di mana-mana, ada rasa ketakutan ya, takut ini, takut itu. Ya namanya saya seorang janda, janda sendiri gitu. Aduh gimana ya, banyak aduh gimana kalau ini, aduh tapi saya menguatkan diri ya, saya buka baca firman Tuhan dari Kejadian sampai belum sampai Wahyu ya, tapi puji Tuhan, Tuhan singkapkan gitu. Apa yang menjadi pikiran saya yang buruk, ketakutan yang berlebih, itu semua hilang ya.
Tuhan itu sangat baik. Saya tidak bisa berkata Tuhan Yesus itu sangat baik. Tentu masalah itu selalu ada ya. Kepahitan, kesedihan, kekurangan, apapun ada. Tapi Tuhan bilang, Tuhan tidak mencobai saya, tapi supaya saya tambah kuat, tambah bertekun di dalam Tuhan ya. Itu yang saya rasakan. Meskipun sampai saat ini saya di rumah hanya merayakan berdua ya sama Apit. Secara manusia gitu saya seorang ibu sedih ya, karena 2 anak saya udah pindah. Saya bilang nggak apa-apa. Yang penting Tuhan tidak meninggalkan saya itu. Tapi puji Tuhan gitu, semalam mereka pada datang, pada berkumpul. Saya bersuka cita karena anak-anak saya juga dulu masih sekolah minggu ya. Jadi saya bilang ke anak-anak, kamu boleh berpindah agama, tapi satu, kamu nggak boleh tinggalin Yesus. Kamu harus percaya karena Yesus itu juru selamat. Tidak ada jalan menuju surga kecuali melalui Dia. Saya cuman bilang gitu. Ya puji Tuhan ya. Saya berdoa terus bergumul terus untuk anak-anak, keluarga dan semuanya. Puji Tuhan, tahun 2023 saya bersuka cita sampai hari ini saya bisa berdiri di sini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan ya. Dan tadi waktu saya datang 6:30 di sini sendiri, saya berdoa di situ. Saya bilang gini, selamat Natal, teringat gitu, selamat Natal Bu Bella, selamat Natal Tante Mary. Seolah-olah tuh mereka tuh ada kayak melambaikan tangan. Saya bersuka cita ya. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan saya tidak tahu, tapi kalau memang itu yang dari Engkau, saya mengucap syukur. Saya berterima kasih. Masih bisa merasakan gitu, karena tahun kemarin kita masih foto-foto. Bersenang-senang, bersuka cita. Ya hari ini saya juga kehilangan sahabat ya. Saya juga bergumul, berdoa terus untuk Bu Eti yang selalu sakit gitu perutnya. Ya Bu Eti, saya selalu doain, kok saya juga sendiri, jadi aduh Tuhan ini sahabat saya tolong, ya puji Tuhan ya Bu Eti. Sampai hari ini kita juga semua sampai hari ini masih bisa beribadah di sini, berdiri di sini, bersama-sama merayakan Natal, itu semua karena kebaikan Tuhan ya. Tuhan itu udah berbuat banyak bagi kita, bagi semua, bagi rumah Tuhan ini. Saya bilang ini rumah Tuhan karena semua datang dari Tuhan. Terima kasih, itu saja kesaksian saya. Selamat hari Natal dan kita songsong tahun baru. Amin. Puji nama Tuhan. Itulah ya orang yang selalu setia sama Tuhan akan selalu diberkati, akan selalu dilindungi sama Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi. Selamat pagi, selamat Natal. Jika tadi saya mendengar kesaksian dari Bu Heni bahwa Bu Heni ada anaknya berdua ya. Saya sudah ditinggal sama almarhum sudah 14 tahun, tapi saya sebagai janda, tiga-tiga kita janda, Heni, Eti dan saya jadi trio ya. Tapi saya bangga. Kenapa saya bangga? Saya adalah jahe. Kenapa jahe? Janda hebat. Memuji diri sendiri aja ya, soalnya gak ada yang muji gitu ya. Kenapa? Saya harus kuat di semua, menghadapi semuanya. Anak saya juga kita harus tahu dia banyak kesibukan. Memang secara manusia saya sedih, Natal, Tahun Baru, Imlek selalu sendiri. Tapi ya sudahlah, kita nggak bisa manja, nggak usah cengeng. Dan saya membawa diri saya membahagiakan diri gitu. Nah terima kasih jika pada saat ini juga saya sendiri, lonely heart, hati yang sepi.
Ya karena kan pendamping saya nggak ada, yang biasa saya suka peluk nggak ada sekarang, cuman guling. Ya udahlah, biarin nggak apa-apa. Itu juga guling hangat ya. Cuma tadi pagi, dari Australia, selamat Natal, Mami biar sehat ya, biar kuat. Ya di antara kedua anak ini memang sifatnya berbeda-beda. Kalau yang jauh di sana, kalau dia telepon dari jam 4 pagi berarti di sana jam 8 kan. Jam 4 pagi di sana udah jam 8 dia mulai kerja. Mami sehat, Mami lagi ngapain? Ditanya gitu aja juga, aduh udah seneng. Tapi anak saya yang satu lagi yang cewek, oh dia karena dia harus kerja, 2 anaknya tidak mau dititipkan ke saya karena dia tahu kasihan sama maminya. Jadi saya rindu sama cucu-cucu saya, nggak pernah saya sampai saat ini, cuman hanya sebentar ketemu cucu jika saya menemuinya di sana gitu. Aduh, kata saya, Tuhan biar engkau yang jadi pengganti suami saya, Tuhan engkau yang menghibur saya. Itulah yang selalu saya hiburkan. Dulu ada saya punya anjing, saya suka ngobrol sama anjing. Sekarang anjing saya nggak ada, saya ngobrol sama ikan. Hei, selamat pagi ikan. Iya betul, diam ya kalau lagi saya mau bersihin kolam ya. Kamu tuh kenapa sih? Ini kan saya mau bersihin kamu. Jadi ya udah saya imajinasi gitu aja. Saya mau bersihkan kamu, kolamnya saya mau bersihkan dulu. Saya punya anjing, anjing itu nyamperin ke saya. Itulah ada satu penghiburan. Tapi sekarang saya bukannya nggak mau melihara anjing lagi, karena kalau pergi selalu ada beban. Itu seperti keluarga. Jadi kalau udah belum dikasih makan, belum ini, belum itu. Nah, udah sekarang saya mempunyai ikan aja udah cukup. Terima kasih Tuhan memelihara saya. Sudah 14 tahun ditinggal suami, tapi saya tetap semangat, sehat, dan saya senang kalau mungkin ya Tuhan udah kasih talenta saya untuk jenguk-jenguk yang sakit. Tuh saya paling seneng gitu. Kenapa? Saya bilang terima kasih Tuhan, dia sampai tergeletak sedangkan saya masih bisa berjalan. Itulah kerinduan saya buat sekarang, umur makin bertambah, di mana saya minta Tuhan, saya minta sehat aja dan minta diberikan kekuatan. Itulah, terima kasih, selamat Natal dan juga selamat tahun baru yang akan datang. Puji nama Tuhan, itulah kesaksian-kesaksian yang kita sudah dengar pada saat pagi hari ini, dan kiranya apa yang kita dengar menjadi satu berkat tersendiri dalam hidup kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita ya, sendirian tidak akan pernah, bahwa walaupun kita sendiri, walaupun kita tidak ada yang menemani, tapi tetap Tuhan akan selalu ada di dalam hati kita, di tengah-tengah kita. Saatnya kita akan membaca satu firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita sambil bangkit berdiri di dalam Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Sudah menemukan? Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Saya bacakan yang ganjil, Bapak, Ibu, dan Saudara bacakan yang genap. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya.
Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita baca berbarengan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mengisi hati kita. Biarlah firman Tuhan itu dapat menyegarkan iman kita, menguatkan iman kita. Kita akan menyanyi lagu Tenang. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, kau temani aku, kau temani aku. Amin. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kita ulangi lagi lagu pujian ini. Bapa, kau mengenal. Bapa, kau mendengar. Amin. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu Tuhan. Dari kasih-Mu. Haleluya. Lewat lembah kelam, kau menemani kami Tuhan. Temani aku. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yes. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang
mengalir Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, mengalir memenuhi kami Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Saya serahkan waktu kepada Bapak Gembala. Haleluya. Kembali kami datang di pertengahan ibadah kami setelah kami memuji-muji nama Tuhan, mendengarkan kesaksian-kesaksian. Boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Pengalaman-pengalaman kami di tahun 2023. Kami belajar Tuhan untuk melihat apa yang sudah kami kerjakan. Kalau itu kurang baik, kami berusaha untuk di tahun yang akan datang lebih baik lagi. Sehingga semakin kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah memuji-muji Tuhan. Tiba saatnya di mana kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Di hari yang bahagia ini, hari yang akbar ini Tuhan. Menyampaikan sabda Tuhan untuk menjadi berkat bagi umat Tuhan. Membekali mereka menjalani hari-hari ke depan nanti. Supaya hidup kami semakin hari semakin baharui dari hari ke hari, diproses dari hari ke hari, sehingga boleh menjadi lebih baik. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi urapi hamba mohon kuat kuasa Roh Kudus menyertai pelayanan hamba-Mu dan juga saudara-saudara yang jemaat yang mendengarkan. Sebelum kami menerima firman Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Mari Tuhan yang melihat setiap mereka yang memberi dengan rela hati, Engkau balas lipat kali ganda. Dan Engkau kuduskan semua persembahan-persembahan ini demi untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami mengucap syukur. Amin. Ya, kita menyanyi lagu dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua Sandra Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Biasa Natal tahun baru saudara saya suka tandai. Suara saya sering hilang saudara. Entah karena musim hujan mungkin ya, atau terlalu banyak teriak-teriak. Ya. Ditambah lagi dengan AC jam makin banyak jadi ya. Tuhan ini berkat-berkat Tuhan yang kita patut syukuri ya. Dengan tema Giving My Best. Ya. Ini bukti pertama ini saudara. Giving My Best langsung jadi bukti bahwa betul. Kalau kita tahu berbuat baik, kita tahu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bagi Tuhan itu gampang.
Ya, baik saudara, di kesempatan hari Natal ini kita mengisi dengan renungan singkat. Kalau saudara lihat di setiap perayaan Natal, di rumah atau di gereja atau di kota-kota, yang saya heran di beberapa tahun ini Solo, ya, kota Solo yang bukan kota mayoritas Islam tetapi wali kotanya yang sungguh toleran, ya, sehingga dia bisa menghiasi kota Solo dengan pernik-pernik Natal, dengan ornamen-ornamen yang ya semua yang bernuansa Natal. Itu di daerah yang mayoritas bukan orang-orang Kristen. Berbeda lagi, ya. Di Ambon itu jalan-jalan sepanjang puluhan kilo itu penuh juga dengan lampu-lampu Natal, dengan ya pokoknya hiasan-hiasan. Ya, menyambut hari Natal yang sangat sangat meriah, saudara, ya. Tapi jangan lupa, saudara, bahwa boleh kita merayakan itu, tetapi makna dari perayaan Natal itu penting untuk kita sampaikan, penting untuk kita renungkan, dan itu menjadi sebuah perenungan buat kita, dan sekaligus kita belajar. Kalau kita melihat pohon cemara ini, nah ini kebetulan kita mungkin afiliasinya ke Eropa, ya, jadi pohon cemara. Waktu saya di kampung di Ambon sana, kita pakai pohon pala, saudara, atau pohon cengkeh, karena bentuknya itu bagus. Apalagi pohon pala, ya, pohon pala dia jarak dari satu tangkai ke satu tangkai. Ranting apa tangkai? Rantai, ya, pohon dahan, sorry, ya. Dari dahan satu ke dahan itu bagus, rata gitu, pohon pala bagus sekali jarak. Tapi seringkali taruh itu apa? Lilin, ya, terbakar juga itu, ya. Tapi kalau kita melihat kenapa pohon-pohon cemara ini, ya, bukan sekedar pohon cemara tetapi ada maknanya, di mana pohon ini disebut pohon evergreen, tetap hijau katanya, ya, karena kita belum pernah ke Eropa untuk lihat. Katanya kalau musim salju dia tetap bertahan, berbeda dengan pohon-pohon lain. Itu menggambarkan kehidupan kita harus seperti itu, ya, seperti pohon cemara yang tetap hijau, ya, walaupun ada sekitar ada salju seperti itu yang bisa mematikan juga pohon-pohon lain, tetapi pohon ini tetap, makanya disebut evergreen, tetap hijau. Nah, hidup kita seperti itu, dimanapun kita berada, di tempat, ya. Tadi malam ada hamba Tuhan yang juga menyampaikan firman Tuhan, kami diundang, lalu dia kasih ada gambar, pilih mana gambar, ada gambar laut yang tenang, lalu kemudian yang kedua ada pegunungan dengan ya daerah pegunungan, ya, dan kelihatan tenang dengan pohon-pohon, dengan bukit-bukitnya. Lalu ada air terjun dengan apa, angin, ya. Nah, pilih mana katanya. Oh, ada banyak yang pilih, lautan yang tenang, memang kelihatannya bagus, saudara, ya, atau di pegunungan, daerah pegunungan yang kelihatannya menarik, indah. Saya sendiri yang pilih nomor 3, pilih air terjun yang deras dengan angin kencang. Akhirnya ya diakui bahwa memang harus pilih yang itu. Kalau kita pilih yang ini artinya karena nanti baru dia tampilkan air terjun itu, di balik air terjun itu ada seekor burung yang duduk tenang sambil melihat keluar air terjun yang begitu deras dan menakutkan. Tetapi burung itu tinggal tenang dan dia tidak bergerak. Nah, itu gambaran tentang damai. Nah, itulah yang harus kita juga miliki seperti itu. Di mana satu waktu kita tidak tahu 2024 nanti apa yang akan terjadi. Goncang-goncang, gancing politik dan lain sebagainya.
Hal itu juga bisa berpengaruh kepada kekristenan kita. Nah, apakah kita bisa bertahan dalam iman dan percaya? Harus, amin. Kita harus bisa mempertahankan iman percaya di tengah situasi kondisi yang bagaimanapun menyulitkan, menyakitkan, kita tetap mempertahankan iman percaya kita. Itu harus, saudara. Ya, karena ujung-ujungnya memang kehidupan kekal. Kalau kita mau hanya senang sementara, lalu menyangkal iman kita, ya sangat disayangkan. Lebih baik kita dalam keadaan sementara itu walaupun menderita, dan kita bertahan sampai penderitaan itu berakhir. Nah, bukankah inilah yang Tuhan inginkan? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di hari Natal yang indah ini, saya mengajak saudara untuk melihat Injil Matius pasal 1. Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayat 25. Saudara ikuti aja, saya bacakan untuk kita. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita." Sesudah itu bangun, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, dalam pembacaan ini kita menemukan tokoh-tokoh yang dicatat di sini seperti Yusuf yang akhirnya bisa mengambil Maria menjadi istrinya. Jadi dua tokoh utama dalam seputar kelahiran Tuhan Yesus. Siapakah Yusuf? Adalah ayah angkat daripada Yesus sendiri, karena di sini dikatakan dilahirkan dari Roh Kudus. Nah, saya angkat tokoh, kalau Maria itu sudah lumrah, bahkan gereja Katolik juga menjadikan Maria sebagai ibunda yang terhormat, ya. Lalu Yusuf itu kemana, saudara? Saya jarang mendengarkan orang khotbah tentang Yusuf. Pernah dengar? Yang dikhotbahkan Maria orang Majus, ya, persembahan Majus, Herodes yang jahat. Yusuf jarang dikhotbahkan. Padahal dia juga merupakan tokoh yang sentral, ya, cukup sentral. Karena dari sini kita mendapatkan informasi dia seorang yang tulus hatinya. Saya coba buka kamus. Ternyata tulus itu adalah apa, saya catat di sini, kalau tulus itu hatinya bersih, ya, jujur, kemudian tidak pura-pura, tidak munafik, ikhlas. Nah, itulah Yusuf, saudara. Itulah keadaan Yusuf, seorang yang dikatakan orang tulus,
Sehingga dengan ketulusannya inilah memang dia tidak mau, seperti yang kita baca, dia tidak mau menceraikan istri. Ya, dia mau menceraikan istri secara diam-diam. Tapi malaikat datang untuk mengingatkan dia di situ. Jangan engkau menceraikan dia. Memang karena dia sangat membayangkan, waduh, ini tunangannya apa yang akan terjadi nanti. Kalau mereka tahu bahwa dia hamil sebelum menikah, itu pasti dirajam. Itu hukum yang memang berlaku pada saat itu ya. Berlaku pada saat itu. Jadi kedapatan wanita yang hamil tanpa suami itu sudah pasti akan dirajam dengan batu. Ya. Nah, Yusuf, aduh bagaimana ini? Tetapi ya di dalam hatinya yang gundah itu, malaikat diutus untuk mengingatkan dia. Yusuf, jangan takut mengambil istrimu, ya, karena apa yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus. Jadi kita lihat Yusuf yang tulus hati, yang bersih hatinya, yang jujur, yang tidak berpura-pura, akhirnya membuat dia menjadi penurut. Ya, membuat dia menjadi penurut. Apa kata malaikat? Ya, dia lakukan saja. Dan bukan itu saja, saudara. Ketika dia tahu bahwa yang anak yang ada di kandung Maria tunangannya ini dari Roh Kudus, akhirnya dia tahu bahwa ini adalah pekerjaan dari Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga dia mau belajar menerima. Nah, kita lihat bahwa Yusuf betul-betul menjadi tokoh sentral. Kalau kita baca dalam pasal 2 dan seterusnya, ya sampai pasal 2 seterusnya sampai selesai, nanti satu waktu Yusuf membawa Yesus dan Maria dan Yesus menyingkir ke Mesir, kemudian bawa lagi mereka kembali setelah Herodes yang mau membunuh Yesus itu mati. Nah, di sini kita lihat bahwa tokoh sentral seperti Yusuf, orang yang tulus hati, yang bersih hatinya, yang tidak munafik, ya, ini adalah mereka yang Tuhan inginkan supaya demikian juga terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Menjadi seorang yang tulus hati, menjadi seorang yang hatinya jujur, yang tidak berpura-pura. Tuhan bisa pakai kita menjadi hamba, sehingga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, sekalipun Yusuf ini tokoh sentral, saudara, saya mengambil satu perenungan di sini. Tidak banyak kitab Injil menulis tentang Yusuf ini. Jadi artinya dia tidak terlalu terkenal hanya pada saat kelahiran Yesus. Setelah itu dia hilang di telan bumi. Tidak ada lagi cerita tentang Yusuf. Kalau Maria masih ada, sampai Yesus di kayu salib, Maria itu masih ada, ibunya masih ada. Nah, ini menggambarkan seorang ibu yang selalu ya mengasihi anaknya ya. Tapi Yusuf sama sekali hilang dari catatan kitab Injil. Jadi kalau kita memiliki hati yang tulus, itu tidak jadi masalah. Ya. Kalau kita terapkan itu di dalam berjemaat. Nah, ini juga kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki ketulusan seperti Yusuf. Wah, waktu bentuk panitia saya nggak dipilih. Padahal saya masih bisa punya potensi dan lain sebagainya. Bisa saja ada orang yang punya ambisi seperti itu ya. Makanya saya pernah mendengar hamba Tuhan yang mengatakan, untung waktu penciptaan, ya, penciptaan alam semesta, penciptaan binatang-binatang, penciptaan, ya pokoknya dalam kitab Kejadian 1, Tuhan itu tidak bikin panitia. Kalau bikin panitia, wah banyak
Oh begini, ini mesti begini dan lain sebagainya. Apalagi kalau menciptakan manusia katanya. Menciptakan Hawa misalnya. Wah, kalau Hawa, apalagi Hawa dia. Oh, yang nanti menjadi suami saya mesti begini. Orangnya harus cakep, tinggi besar, putih, ya. Oh, pokoknya sempurnalah. Adam juga demikian. Kalau Tuhan ciptakan yang nanti jadi istri saya harus cantik, harus begini dan begitu. Banyaklah usulan-usulan. Makanya dia bilang, makanya Tuhan tidak bentuk panitia. Pokoknya dia jadi dan jadi, selesai. Karena kalau bikin panitia, nanti banyak usulan, mesti begini, begitu dan lain sebagainya. Kembali kepada Yusuf. Dia tidak populer. Setelah kelahiran Yesus, sampai umur 12 tahun selesai. Nggak ada nama dia. Mari kita belajar dari Yusuf yang tulus hati, yang tidak berpura-pura, yang bersih hati. Pokoknya kalau kita belajar seperti ini, kita menjadi anak-anak Tuhan yang ya silakan mau dipakai juga, silakan tidak juga. Amin. Iya kan? Nah, ini salah satu yang kita bisa ambil pelajaran. Ya sudah. Shakespeare seorang filsuf dikatakan what is the name katanya. Dalam bahasa Latin dikatakan non man est homen. Nama itu punya arti. Tapi kalau Shakespeare dia katakan apa arti sebuah nama? Kadang kita punya nama, kita ingin supaya nama kita terkenal. Kita ingin supaya orang tahu. Tapi mari kita menjadi orang tulus seperti Yusuf. Dia hilang lenyap dari catatan Injil. Gak ada nama dia di situ lagi. Hanya seputar kelahiran Yesus sampai umur 12 tahun sesudah itu. Sudah tidak pernah lagi kita baca tentang Yusuf. Kalau kita pergi ke sana, saya juga percaya atau tidak ya, kita dibawa ke museum. Nah inilah gergaji Yusuf ini tadi. Kayak gergaji apa ya? Sederhana sekali gergajinya itu ya di Museum Yerusalem itu. Ini gergaji Yusuf karena dia seorang tukang kayu. Ini gergaji dia sudah hitam berkarat sih enggak ya, dipelihara begitu bagus. Cuma ya model-modelnya itu ya memang enggak seperti sekarang ya. Dan juga ada palu, ada macam-macam lah alat-alat tukang kayu. Nah, pertama Yusuf tidak mencari nama dalam hal ini. Dia tidak peduli, tidak diceritakan apa yang dia dapat nanti dan lain sebagainya, apakah dia kaya apa, tidak ada catatan mengenai itu. Ya mungkin saja, bisa saja kan Yesus itu bisa buat mujizat. Bapaknya dari tukang kayu bisa saja jadi toko mebel, bisa enggak? Bisa. Yesus penuh mujizat kan begitu. Tapi kita baca tidak, mereka hidup tetap biasa aja. Tapi kalau Tuhan Yesus bikin mujizat, 5 roti bisa dimakan sama 5.000 orang. Kenapa enggak bisa membuat sehingga bapaknya dari tukang kayu menjadi toko mebel gitu yang terkenal. Jadi kesederhanaan ini dari hati yang bersih, hati yang tulus. Walaupun namanya tidak dicatat lagi, dibandingkan dengan murid-murid yang lain, nama mereka ditulis, bahkan di dalam penginjilan Rasul Paulus sering ungkit nama-nama mereka dan lain sebagainya di kitab Kisah Rasul. Rasul-rasul itu diangkat. Yusuf sebagai bapak angkat hilang dari peredaran. Tapi tidak mengapa. Bagi kita, mari kita belajar. Kalau satu waktu kita tidak diperlukan, ada satu hal yang membuat kita bisa tenang adalah Tuhan Yesus pernah berkata, bersukacitalah kalau namamu tercatat di buku kehidupan. Amin. Ya, walaupun tidak dicatat di sini, tapi dicatat di buku kehidupan.
Wahyu 20 ayat yang ke-15 juga demikian mengatakan seperti itu. Bahwa suatu waktu nanti semua manusia, kemudian Tuhan membuka kitab kehidupan. Dan nama yang tidak ada dalam buku kehidupan akan dilemparkan di dalam laut api yang bernyala-nyala. Jadi kita berbahagia saudara ya. Yang penting adalah nama kita sudah dicatat di dalam kitab kehidupan. Bisa katakan amin? Nah ini dia ya. Jadi okelah kita di dunia ini mau dipakai atau tidak, orang mau kenal atau tidak, enggak sama, jangan ada masalah. Yang penting Tuhan sudah catat nama saya di sorga, amin. Itu yang penting. Jadi dari kisah mengenai Yusuf ini kita angkat tentang apa arti sebuah nama, ya, apa arti Yusuf ini. Nama Yusuf itu sebetulnya Tuhan, saya catat sini, nama Yusuf artinya Tuhan akan menambahkan. Kalau Ibrani-nya katakan Yosef, ya. Cuma di Indonesia jadi Yusuf. Yosef artinya Tuhan atau YHWH. Itu akan menambahkan. Tapi kenyataannya tidak, biasa-biasa saja. Tapi yang terpenting adalah nama kita. Walaupun tidak dicatat dalam kitab-kitab ilmu pengetahuan, tidak Bible dan lain sebagainya. Tapi yang penting adalah nama kita tercatat di sorga, ya. Itu yang penting saudara. Yang kedua, karena Yusuf seorang yang tulus hati, bersih hatinya, tidak munafik, maka dia gampang untuk menjadi pelaku firman. Lihat saja saudara, ketika malaikat mengatakan dia, ambil Maria sebagai istrimu, ya karena tulus hati, ambil saja, dia terima. Mari, inilah ciri khas dari orang yang tulus hati-hati, yang bersih. Ketika firman itu disampaikan, kadang mungkin berat, saudara. Tetapi karena memiliki hati yang tulus, dia terima saja. Dia menjadi pelaku. Dia menjadi hamba. Hamba itu tidak punya inisiatif. Hamba itu melakukan saja apa yang dikatakan tuannya. Nah, mari kita miliki perasaan seperti ini. Ya. Lihat pasal yang kedua. Di mana di dalam ayat 13, setelah orang-orang maju itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, tinggallah di sana. Aku berfirman kepadamu karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh. Maka Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu. Ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Ada tanggung jawab. Tidak banyak bicara. Lakukan, puji Tuhan. Lalu selanjutnya ayat 19. Sesudah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambil anak itu dari ibunya, berangkat lagi tanah Israel. Nah, pulang pergi Yusuf karena hatinya tulus, apa saja yang dikatakan oleh firman, apa saja yang diperintahkan, dia lakukan. Tidak banyak bicara, tidak banyak protes. Inilah ciri khas orang hati yang bersih. Kita berdoa supaya kita semua punya hati yang bersih. Amin. Ya. Hati yang bersih menjadi penut, menjadi orang yang pelaku-pelaku firman. Mari saudara, ini yang makanya saya bilang tidak banyak orang mengangkat Yusuf sebagai tokoh sentral di kelahiran Maria, orang Majus, ya. Itulah yang diangkat. Gembala-gembala yang ada di ladang, di gembala-gembala yang ada di padang dan lain sebagainya. Padahal kalau kita angkat Yusuf, nah inilah dia terbuka bahwa Yusuf seorang yang memiliki ketulusan hatinya sehingga gampang bagi dia untuk menjadi pelaku firman. Dan dia tidak ingin, dia tidak peduli dengan namanya mau dicatat di Alkitab atau tidak peduli. Dan Tuhan mengingatkan kita, lebih baik nama kita tercatat di buku kehidupan. Ya, itu yang terpenting. Jadi yang pertama,
Sudah, yang kedua, Yusuf orang yang tulus hati, dia gampang menjadi seorang hamba, dan di dalam kehambaannya itu ada pengorbanan. Maka tadi saya katakan dia tidak banyak bicara, dia tidak banyak protes, dia tidak banyak tanya. Lakukan. Nah, ini satu korban, berkorban. Mari biarlah kita semua sebagai anak-anak Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang kedua, Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 9. Itu sangat jelas sekali bagaimana Yesus memberikan contoh teladan bagi kita. Dari tempat yang maha tinggi, merendahkan diri. Bisa ditampilkan itu Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 9. Dia merendahkan diri, mengosongkan dirinya. Tadi kita baca Yohanes pasal 1 ayat 1. Itu terkait dengan Filipi pasal 2. Oh, enggak ditampilkan ya. Oh, sudah ada. Oh ya. Tuh. Mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba. Terus dari ayat yang kelima, dari ayat kelima. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik harus dipertahankan. 7, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, dan bahkan sampai mati di kayu salib. 9, nah, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ini Alkitabiah sekali. Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Ya. Nah, inilah contoh utama Yesus. Makanya Paulus katakan dalam surat kepada orang Filipi supaya kita memiliki pikiran dan perasaan seperti yang ada pada Yesus. Belajar. Dan Yusuf salah satu orang yang juga memiliki perasaan, memiliki seperti ini. Ya, seorang yang tulus hati, dia mau menjadi orang yang rendah hati, mau berkorban, ya, mau berkorban. Untuk apa korban-korban itu? Nah, ini 13 ayat 16, ini pengucapan syukur. Korban ini pengucapan syukur. Lalu selanjutnya, saudara, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 5-6, apa yang kita buat, jeripaya kita yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Kemarin saya juga sudah singgung mengenai Kolose pasal 3 ayat yang ke-24, bahwa upah Tuhan akan berikan kepada orang yang berbuat baik. Puji Tuhan. Nah, kepada orang-orang tulus, seperti Yusuf, memang itulah yang Tuhan juga ingin agar kita mempraktikkan hal itu. Di dalam Matius 10 ayat 16, itu Tuhan katakan kita ini tinggal di antara serigala. Ya. Dan kita harus memiliki hati yang tulus. Seperti merpati katanya. Seperti merpati. Tapi kalau kita baca dalam kitab Hosea pasal 7. Nah, ini kalau orang yang tidak mau tulus hati, walaupun memang kita sudah disarankan supaya jadi seperti burung merpati. Di Hosea pasal 7 mengatakan, orang-orang Israel tadinya mereka seperti merpati, tapi kemudian jadi jahat, sehingga mereka dikatakan seperti merpati yang tolol, nggak tahu bisa berbuat baik lagi, sudah jadi merpati yang udah bodoh, tolol dan lain sebagainya. Dan Tuhan tidak ingin hal seperti terjadi dalam kehidupan kita. Dia ingin supaya kita menjadi
orang-orang yang memiliki hati yang tulus. Dalam Mazmur 37 ayat ini gampang, sudah ingat. Mazmur 37 ayat 37, coba ditampilkan. Mazmur 37 ayat yang ke-7. Ya, perhatikan orang-orang yang perhatikan orang yang tulus dan lihatlah kepada orang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada apa? Masa depan. Saudara mau masa depan cerah? Tahun 2024 ceria, cerah? Jadilah, milikilah perasaan seperti Yusuf yang tulus hati, Yusuf yang memiliki yang suka berkorban, ada masa depan. Karena apa yang kita lakukan itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu saudara, di dalam kesempatan memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ini, kita ambil kita ambil poin-poin penting dari tokoh-tokoh yang ada di seputar kelahiran Tuhan ini. Dalam hal ini adalah Yusuf yang jarang diangkat, tapi dia memiliki hati yang tulus, sehingga dengan hati yang tulus dan jujur yang tidak berpura-pura ini, akhirnya ya walaupun namanya tidak terkenal, hanya sebentar saja kemudian hilang, tidak lagi dicatat di mana-mana, tapi yang penting adalah mengingatkan kita untuk supaya kita berbangga kalau nama kita itu dicatat dalam kitab kehidupan. Dan yang kedua, dengan hati yang bersih dan tulus, orang mudah menjadi pelaku-pelaku firman. Dan orang-orang yang tulus hati dan bersih bukan saja menjadi pelaku-pelaku firman jadi hamba, tetapi juga cara dia berkorban juga. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf. Dan perlu kita ketahui bahwa semua apa yang dilakukan oleh Yusuf itu adalah sebuah pelajaran buat kita sekalian, karena di dalamnya atau di ujung di balik semua itu ada janji Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 56 tadi, bahwa apa yang kita berbuat tidak sia-sia, percayalah. Kemarin Kolose pasal 3 ayat 24, upah Tuhan siapkan bagi orang-orang percaya. Oleh sebab itu, ayo mari. Sekali saya ulang lagi, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Ya, tolong ditampilkan Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Kemarin sudah disinggung, tapi saya ingin kita lihat ulang. Ya, karena kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup itu bergerak, tabur tuai, tabur tuai. Amin. Sesuai dengan tema kita, giving my best. Semoga ini boleh menjadi bahan pelajaran buat kita sekalian memasuki tahun 2024. Jangan takut. Kita berdoa supaya Roh Kudus tolong kita. Kita memiliki hati yang tulus, hati yang bersih di hadapan Tuhan, sehingga untuk melakukan kehendak Tuhan itu menjadi begitu gampang. Tadi malam juga ada disinggung mengenai ya, lakukan firman Tuhan. Ayat apa tadi malam? Saya catat. Melakukan firman Tuhan itu susah atau gampang, saudara? Hah? Susah? 1 Yohanes berapa tadi malamnya? 4 ya? Coba. Saya ingat. Ada kaitan. 1 Yohanes 4 ayat. Tantar sebentar ya. 1 Yohanes 5 ayat berapa tadi? Oh iya, 5 ayat 3. Nah, tadi malam di salah satu kebaktian Natal juga disinggung ayat ini. Sebab kasih Allah, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menurut perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Susah atau tidak berat? Ternyata tidak berat ya, berarti enggak susah dong. Kalau kita memiliki hati yang tulus, hati yang bersih,
Menjadi hamba gampang, penurut. Ya ini, oh puji Tuhan ada kaitan dengan ini. Perintahnya itu tidak berat. Sekalipun, ya itu sebabnya seruan Yesus di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28, 29, ya itu dikatakan, marilah kepadaku semua yang punya beban berat. Aku akan memberikan kelegaan dan yang kuberikan kepadamu ringan. Lalu ayat selanjutnya dikatakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Belajar, taruhlah pikiran dan perasaan, kata Filipi pasal 2 tadi ayat yang keempat. Seperti Kristus. Jadi kita belajar seperti Yesus. Lalu walaupun Yesus waktu masih bayi sekalipun, ya kita lihat bahwa tokoh-tokoh sentral seperti Yusuf tadi sudah memiliki hati yang tulus. Karena dia tahu malaikat sudah mengatakan hal itu. Ada ayat yang tadi kita baca dalam kitab Matius, bagaimana dia menahan diri, itu berkorban loh. Waktu dia sudah tahu bahwa istrinya mengandung dari Roh Kudus, mereka akhirnya menikah, tapi dia tidak melakukan sebagaimana suami istri. Sampai melahirkan, itu korban yang luar biasa. Saya bilang, waduh, ini pengorbanan yang luar biasa. Jadi mereka bilang, aduh kasihan Yusuf ini nggak diangkat ya. Padahal dia menjadi tokoh sentral dan memberikan pelajaran kepada kita. Ya benar juga ya. Sebetulnya kalau sudah menikah ya silakan istri itu. Makanya dalam Amsal dikatakan minumlah dari kualimu sendiri dan lain sebagainya. Tapi waktu itu Yusuf tahu bahwa ini adalah sesuatu yang suci dan tidak mau jamah. Dia bertahan sampai Yesus lahir. Barulah mereka hidup sebagai suami istri. Hubungan sebagai suami istri. Ini satu pengorbanan yang luar biasa. Jadi mari kita minta supaya Tuhan berikanlah aku hati yang tulus seperti Yusuf. Sehingga kita tidak, kalaupun satu waktu tidak dipakai, tidak ditunjuk, tidak dipercayakan, jangan taruh perasaan yang tidak enak, jangan, biar saja. Yang penting namaku tercatat dalam buku kehidupan, amin. Itu. Artinya kalau orang yang tahu namanya sudah tercatat dalam buku kehidupan, pasti dia jadi orang yang penurut, orang yang mau melakukan, orang yang setia, orang yang taat. Karena takut jadi namanya nanti dicoret lagi. Ya, jadi harus demikian. Inilah pesan firman Tuhan untuk kita sekalian. Di hari Natal yang indah ini, milikilah pikiran, perasaan, ketulusan seperti yang ada pada Yusuf. Mari saudara kita akan angkat nyanyi sebuah pujian. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Di dalam kitab Kolose pasal 2 kita diproses itu dari hari ke hari ya. Dan salah satu adalah juga ketulusan Yusuf. Biarlah kiranya itu juga ada dalam kehidupan kita. Kita diingatkan dari waktu ke waktu. Kalau tahun 2023 mungkin kita kurang tulus, kurang bersih hati, Tuhan mengerti. Untuk tahun yang akan datang, Tuhan saya mau menjadi orang yang bersih hati. Jadi orang yang tulus, supaya gampang dan mudah untuk menjadi pelaku firman. Mudah berkorban. Mataku, saya undang sudah bangkit berdiri. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan pada. Tambah temponya sedikit.
masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku, haleluya. Mataku tertuju padamu, tertuju padamu. Segenap hidupku serahkan padamu. Kuserahkan padamu. Apabila kita mau berubah, mungkin tahun 2023 ini kita kurang berkorban, kita kurang menjadi pelaku. Tapi ke depan ini tekad kita untuk kita melakukan, menjadi pelaku-pelaku, menjadi hamba, siap berkorban, berikan yang terbaik seperti tema kita, giving my best. Di tahun 2024 bertekad untuk menjadi pelaku-pelaku firman, siap berkorban, waktu, tenaga, uang, dan apa yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia, kata Tuhan. Ada janji-janji Tuhan. Kalau kita tabur, kita pasti akan menuai. Percayalah. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita nyanyi pujian ini. Bapak Yos datang ke depan berdoa. Ikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur dengan kehidupan kami, Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih hidup nafas, bahkan Tuhan saat kami masuk dalam rumah Tuhan itu ada karena kemurahan, kebaikan, dan belas kasihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali menasihatkan kami untuk terus Tuhan belajar akan firman-Mu, belajar untuk melakukan. Sekalipun Tuhan bagi kami sulit, tetapi kami terus mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, supaya langkah hidup kami, setiap doa pergumulan kami dalam rumah tangga yang belum terjawab, Engkau akan memberikan jalan yang terbaik. Kami percaya terus Tuhan, bahkan Engkau akan merencanakan yang indah di tahun-tahun yang depan. Semua Tuhan kami kerjakan dengan hati yang benar-benar mau belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami untuk kami terus bisa melangkah akan segenap melakukan firman-Mu. Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah lahir bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kepada Engkau. Kami boleh berterima kasih tak habis-habisnya. Apa yang sudah Tuhan beri buat kami, itu adalah keselamatan hidup kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus taruh iman percaya kami, supaya kami menjadi saksi-Mu. Supaya kami terus untuk belajar, untuk menceritakan kebaikan Tuhan di antara orang-orang yang belum mengenal. Tuhan, terima kasih. Berkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan, berkati kami semua Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Semua Tuhan, hanya kami kerjakan untuk kebaikan daripada Engkau. Terima kasih, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.
Haleluya. Hari ini enggak ada khotbah, enggak ada persembahan 2 kali, sekali aja ya. Kalau hari Minggu 2 kali boleh. Nah, nanti minggu depan kita akan sampai kepada minggu depan adalah minggu yang terakhir, minggu yang ke-52. Karena di Gatot Subroto itu ibadahnya sekali jam 9. Kita mulai jam 7 lagi seperti ini. Setengah 9 udah selesai. Amin. Minggu depan, hari Minggu, kita ibadah jam 7, setengah 9 sudah selesai. Nah, puji Tuhan. Mari siap berkorban. Mau saudara? Milikilah hati seperti Yusuf. Amin. Waduh, belum berani bayar harga ini. Tapi saya percaya, walaupun tidak ya, tapi dalam hati yes, amin. Jadi hari Minggu terakhir kita ibadah. Ya, mudah-mudahan ada tamu nanti, barangkali ada sesuatu yang lebih. Ya, kita wait and see, tunggu dan lihat. Tuhan memberkati. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dari tempat ini. Sekali lagi, ya, saya sampaikan selamat Hari Natal untuk semuanya. Selamat berbahagia, dan saudara yang mau pulang kampung atau mau jalan-jalan, hati-hati dalam perjalanan. Mau menikmati berwisata mungkin, mau pergi ke Ancol, mau pergi ke Pangandaran, hati-hati di perjalanan. Saya kira cukup. Tuhan sudah berkati kita sekalian dan kita akan akhiri. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan, keluargamu penuh kemuliaan. Keluargaku penuh kemuliaan. Bapa di surga, terima kasih kami jemaat GPD Elroy sudah merayakan dan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus hari ini, di mana di dalamnya kami boleh mendengarkan pesan-pesan untuk setiap pribadi lepas pribadi, supaya tahun-tahun yang akan datang nanti, biarlah kami menjadi seperti Yusuf, tidak ingin populer, tidak menonjol, siap menjadi hamba Tuhan, siap berkorban. Biarlah itu menjadi pelajaran yang berharga bagi kami di tahun 2024 dan menjadi praktek, sekaligus menjadi praktek hidup kami. Apapun yang kami perbuat untuk Tuhan, kami percaya tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan sudah berjanji. Oleh karena itu, sekali lagi Roh Kudus yang adalah penolong bagi kami akan terus ada di dalam kehidupan kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman, memiliki pikiran dan perasaan seperti yang ada pada Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Sekali lagi Roh Kudus ada di sini, dan itu akan menerjemahkan itu dalam kehidupan kami. Sebentar umat-Mu akan pulang, mari Tuhan yang ketus sertai dalam perjalanan, sehingga semua tiba di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun.
Tuhan pertemukan kami lagi pada minggu yang terakhir tanggal 31 nanti Tuhan. Minggu yang ke-52. Saudara-saudara yang tidak bisa hadir karena gangguan kesehatan, kami dengar Ibu Esther ya kurang sehat karena ya mungkin tekanan darah dan lain sebagainya. Biar Tuhan jamah juga keluarga ini, suami istri dan juga Ibu Lucy. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan mereka kalau mereka sakit Tuhan. Kami teringat saudara dari Barka, Ibu Yuni yang saat ini sedang ada di rumah sakit. Tuhan, kami sama-sama menyatukan hati kami. Memohon pertolongan Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah Ibu Yuni. Apapun yang dia derita, organ-organ tubuh yang rusak dan lain sebagainya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah turun tangan, kami percaya tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Kalaupun itu harus melalui tangan dokter untuk mengoperasi dan lain sebagainya, kami berdoa supaya Tuhan sebelum dokter melakukan tugas mereka, biar Tuhan kuduskan, sucikan semua alat-alat yang dipakai. Sehingga ketika mereka mulai membedah sana sini dan lain sebagainya, tidak akan pernah gagal. Semua akan berjalan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong biaya-biaya yang dibutuhkan untuk semua ini Tuhan. Engkau adakan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Saudara kami, mertua dari saudara Waban, Ibu Esther juga Tuhan yang tidak bisa kemana-mana. Tuhan juga tahu kerinduan dia. Tetapi oleh karena kesehatannya, dia tidak bisa bepergian ke sana sini. Biarlah Tuhan berikan dia damai sejahtera, sukacita dalam menjalani hari-hari di usia yang tidak muda lagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak tahu siapa-siapa lagi Tuhan. Tapi semua ini kami berdoa bagi mereka yang tidak hadir oleh karena masalah lain sebagainya. Biar Tuhan juga yang menolong mereka. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa terus untuk pemerintah kami. Agar Tuhan berikan hikmat. Baik itu Bapak Presiden, juga para menteri, para gubernur di Jawa Barat ini, pejabat gubernur, dan juga panglima militer kepolisian, bahkan pemerintah yang paling rendah di sekitar kami RT RW, serta tetangga-tetangga kami supaya terjadi saling toleransi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami. Tuhan tolong juga supaya pemilihan presiden sukses nanti di tahun yang akan datang. Siapapun yang jadi presiden dan wakil, bela itu dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan mari Bapak Ibu saudara sekalian diberkati Tuhan. Dengan iman kita angkat tangan kita. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga. Kasih pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini. Besok bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Diberkati engkau dalam hidupmu, rumah tanggamu, usahamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada
Puji Tuhan, Tuhan memberkati sekali lagi. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.